Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting kepada Indonesia tentang judulnya yaitu adalah tentang realitas di lapangan, aman atau tidak, formasi bahasa Indonesia sudah terisi. Apakah aman? Maka secara otomatis memilih formasi guru kelas SD. Penyebab utamanya adalah langsung terdeteksi oleh sistem SSCISN saat pilih formasi P3K. Jadi di realitas untuk teman-teman yang mendaftar P3K, bagi yang sudah berijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, ketika akan melamar formasi, ada kasus langsung terdeteksi formasi yang dipilih di instansi yaitu antara bahasa Indonesia dengan guru kelas SD. Ada langsung yang diarahkan langsung ke guru kelas SD oleh sistem pendaftaran SSCSN. Nah, ini untuk formasi bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apakah itu aman atau tidak? Nah, sekarang kita akan bahas di video kali ini. Oke. Jadi di sini kita langsung melihat salah satu peraturan yang ada, yaitu daftar linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan program studi PPG dalam jabatan. Jadi perlu teman pahami bahwa untuk PPG atau pendidikan profesi guru itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik itu sangat berguna juga di dalam proses penerimaan guru P3K. Nah, perlu teman-teman pahami, untuk mendapatkan sertifikat pendidik terutama untuk guru kelas SD, berarti kita harus memiliki ijazah PGSD. Namun teman-teman, berdasarkan linearitas kualifikasi S1 di 4 dengan program studi PPG dalam jabatan, ada beberapa program studi yang sudah linear untuk bisa mengajar di sekolah dasar dan tentunya bisa untuk mengikuti PPG guru kelas. Jadi selain PGSD, ada beberapa ijazah yang syah atau boleh untuk mengajar di SD teman-teman, yang artinya boleh menjadi guru SD. Nah, kira-kira ijazah manakah yang kira-kira bisa menjadi guru SD atau bisa mengikuti PPG guru kelas SD seperti itu. Jadi yang pertama adalah tentunya PGSD ya, PGSD. Namun yang kedua, kita lihat adalah pendidikan psikologi. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa pendidikan psikologi itu bisa mengajar di sekolah. Guru yang memiliki ijazah psikologi itu bisa mengajar sebagai guru kelas SD dan dan linear bisa mengikuti pendidikan profesi guru program studi PPG yaitu guru kelas SD. Kemudian selain itu adalah PGMI. PGMI itu ternyata linear sebagai guru kelas SD dan bisa juga mengikuti PPG guru kelas SD teman-teman. Kemudian ada tarbiyah, kemudian ada pendidikan matematika. Jadi teman-teman jangan salah paham dulu. Pendidikan matematika itu sangat linear menjadi guru kelas SD teman-teman dan bisa mengikuti PPG guru kelas SD dengan kode 027 seperti itu ya. Selain itu ada pendidikan bahasa Indonesia. Nah, disinilah pendidikan bahasa Indonesia kita fokuskan. Nah, pendidikan bahasa Indonesia itu termasuk salah satu program studi yang jika dimiliki oleh seorang guru itu bisa mengajar di SD teman-teman ya, bisa mengajar di SD atau pindah mengajar dari SMP ke sekolah dasar, karena pendidikan bahasa Indonesia itu linear untuk menjadi guru kelas SD. Nah, secara otomatis bisa mengikuti PPG guru kelas SD. Nah, dikaitkan dengan pendaftaran P3K di sistem itu, ketika formasi bahasa Indonesianya itu tidak ada, maka secara otomatis itu terdeteksi sistem sebagai guru kelas SD. Karena memang sebenarnya pendidikan guru sekolah dasar itu, pendidikan bahasa Indonesia itu sangat linear dengan eh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat linear dengan guru kelas SD. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah aman jika memilih formasi guru kelas SD atau secara
langsung terdeteksi oleh sistem sebagai guru kelas SD untuk guru yang memiliki ijazah bahasa Indonesia. Menurut admin sendiri itu sebenarnya aman teman-teman ya, berdasarkan tabel linearitas dan SE terbaru itu sebenarnya aman kalau pendidikan bahasa Indonesia itu memilih formasi guru kelas SD, bahkan ditentukan langsung oleh sistem. Seandainya tidak linear, maka sistem tidak mungkin langsung mendeteksi sebagai guru kelas SD. Namun kita kembalikan lagi, mudah-mudahan admin tidak bisa menjamin untuk lolos administrasinya. Jadi teman-teman itu sebenarnya yang sebaiknya itu adalah pendidikan bahasa Indonesia memilih formasi sesuai dengan ijazahnya. Namun berdasarkan tabel linearitas itu sebenarnya bisa teman-teman ya. Namun kita lihat nanti kira-kira apakah bisa lulus seleksi administrasi, itu tergantung sistem di SSCSN yang akan menentukan seperti itu. Oke, kita Nah, di sini diperkuat di SE terbaru teman-teman ya. Di poin 3 dan poin 4. Calon guru P3K itu mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, berarti itu melamar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Nah, yang poin 4, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik. Maksudnya di sini kualifikasi akademik itu adalah yang linear dengan kualifikasi diknya. Artinya mata pelajaran atau formasi yang linear dengan kualifikasi akademiknya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sistem SSCSN berdasarkan kasus dari beberapa teman bahwa terdeteksi langsung menjadi guru kelas SD, berarti secara otomatis kualifikasi akademik sebagai bahasa Indonesia ke guru kelas SD itu boleh atau linear teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke beberapa kasus yang terjadi di lapangan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini untuk SE terbaru ya. Untuk SE terbaru itu ijazahnya adalah bahasa dan sastra Indonesia. Kode sertifikat pendidiknya 156. Kemudian jenjang yang bisa diajar oleh guru yang berijazah bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan SE terbaru adalah jenjang SD, kemudian jenjang SMA, jenjang SMK, dan jenjang SMP. Jadi secara otomatis ini jelas teman-teman ya, bahwa bahasa dan sastra Indonesia bisa mengajar di sekolah dasar. Kemudian di sekolah dasar, guru yang berijazah bahasa dan sastra Indonesia bisa memilih mata pelajaran. Yang pertama guru kelas, kemudian di SMA bahasa dan sastra, SMK bahasa dan sastra, bahasa Indonesia dan sastra, dan SMP bahasa Indonesia dan sastra. Berarti linear teman-teman ya, bahasa dan sastra Indonesia mengajar di guru kelas SD. Sisa apakah betul-betul sistem akan meluluskan secara administrasi atau tidak. Tapi jika bolehkah mendaftar P3K ijazah bahasa Indonesia ke SD? Boleh. Tetapi untuk kelulusan sistemnya nanti kita lihat pada saat pengumuman seleksi administrasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini juga di SE terbaru dijelaskan bahwa bahasa Indonesia itu linear dengan SD untuk menjadi guru kelas khusus untuk bahasa Indonesia. Ijazahnya bukan sastra tapi pendidikan bahasa Indonesia. Di sini jelas teman-teman ya. Di sini jelas ijazahnya bahasa Indonesia bisa mengajar di jenjang SD sebagai guru kelas SD. Jadi tepat teman-teman ya. Nah, jadi amankah kira-kira mendaftar P3K jurusan formasi guru kelas SD dengan ijazah bahasa Indonesia? Kalau menurut admin itu sangat aman teman-teman ya. Bahkan dideteksi langsung oleh sistem seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini jelas dari kasus beberapa teman ya yang admin tanya di kolom komentar di channel YouTube ini, ada yang sudah mendaftar dan selesai. Di sini bahkan dijelaskan ijazah saya S1 bahasa Indonesia. Saat mendaftar formasi langsung guru kelas di sekolah induk. Formasi langsung terkunci dan tidak bisa dirubah. Banyak teman-teman seperti itu. Nah, ini adalah kasus dari banyak sekali teman-teman di lapangan teman-teman ya. Artinya teman-teman yang berijazah S1 bahasa Indonesia saat mendaftar formasi itu yang terpilih itu teman-teman langsung guru kelas di sekolah induk. Nah, langsung guru kelas di sekolah induk dan formasinya itu langsung terkunci teman-teman. Jadi secara otomatis guru itu tidak bisa berbuat apa-apa karena formasi langsung terkunci, bahkan tidak bisa dirubah.
Nah, dan ini bukan satu orang teman-teman, ini banyak kasus. Nah, ijazahnya adalah S1 Bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Nah, jawaban saya adalah menurut admin sendiri, ini sebenarnya aman-aman saja teman-teman ya, karena sistem yang langsung mengunci. Artinya sistem yang langsung mengunci berarti terdeteksi bahwa S1 Bahasa Indonesia itu linear dengan guru kelas SD. Jadi menurut saya itu aman-aman saja teman-teman ya. Nanti bagaimana apakah lulus administrasi atau tidak? Nah, itu tergantung dari sistem. Apakah sistem meluluskan jika S1 Bahasa Indonesia melamar guru kelas SD atau tidak, seperti itu. Namun menurut admin sendiri itu sih aman-aman saja karena di situ langsung langsung terpilih otomatis guru kelas SD dan terkunci. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu dan semoga aman ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi dari teman-teman yang lain. Di sini mereka menjelaskan iya langsung terdetek ya. Langsung terdetek guru kelas meskipun ijazahnya bukan PGSD. Nah, di sini langsung terdetek guru kelas. Kalau terdeteksi guru kelas berarti linear dengan guru kelas SD. Berarti jika terdeteksi guru kelas berarti ijazah bahasa Indonesia itu cocok memilih formasi guru kelas SD. Nah, apakah nanti lolos administrasi? Menurut admin sendiri untuk lolos administrasi itu nantinya ditentukan oleh sistem yang dibuat oleh Panselnas teman-teman ya. Nanti ditentukan oleh Panselnas sendiri atau sistem SSCSN. Kalau memang bahasa Indonesia itu sangat cocok dengan guru kelas, maka secara otomatis teman-teman akan lolos administrasi. Namun jika misalkan nantinya ternyata tidak cocok, berarti teman-teman tidak lolos administrasi seperti itu. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena di sini langsung terdetek guru kelas SD. Berarti logikanya iya aman dan teman-teman bisa lulus secara administrasi secara seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya ijazah bahasa Indonesia itu linear dengan guru kelas SD. Karena di P3K sendiri langsung terdeteksi sebagai guru kelas, seharusnya aman dan seharusnya lolos administrasi seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, di sini ada yang mengatakan lagi teman-teman ya, saya kemarin sudah daftar jurusan bahasa Indonesia. Langsung otomatis guru kelas karena di sekolah saya ada formasi guru kelas. Nah, berarti seperti itu. Karena teman-teman memiliki jurusan bahasa Indonesia, berarti langsung terdeteksi guru kelas. Karena di sekolah teman Anda adalah formasi guru kelas. Berarti ijazah bahasa Indonesia itu linear dengan formasi guru kelas. Secara linearitas ijazah itu sebenarnya bisa mendaftar guru kelas SD teman-teman ya. Nah, mengenai lulus tidaknya seleksi administrasi itu ditentukan oleh sistem ya, apakah lulus atau tidak seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat linearitas, apakah bahasa Indonesia linearitas mengajar di sekolah dasar dan boleh memilih P3K, itu admin bilang boleh sebenarnya teman-teman. Sangat boleh. Kenapa tidak boleh ya? Seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman adalah di sini juga ada teman, ijazah saya S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini yang admin bahas tadi ya. Ijazah S1 Pendidikan dan Sastra Indonesia. Tapi daftar guru kelas karena sudah otomatis terkunci oleh sistem. Berarti kalau sudah terkunci oleh sistem berarti itu susah untuk dirubah dan otomatis dialihkan untuk mendaftar guru kelas. Berarti S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu linear dengan guru kelas untuk pendaftaran P3K. Jadi teman-teman silakan ikuti prosedurnya saja seperti itu ya. Aman. Oke, aman. Semoga lulus ya, lulus administrasi, lulus seleksi administrasi, dan harusnya sih lulus administrasi. Kalau gagal gara-gara S1 Bahasa Indonesia memilih guru kelas itu sudah tidak wajar teman-teman, harusnya diluluskan. S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia itu bisa daftar guru kelas seperti itu ya. Mulai dari SE terbaru aturannya juga di linearitas PPG sih ada seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video singkat saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.